Hai Sobat Gen Z, kembali lagi di Bisik, Bincang Asik bersama Tata. Menjadi Gen Z yang lebih produktif. Dalam video kali ini, kita akan ngebahas cara-cara dan persiapan untuk menjadi lebih produktif sama untuk kamu yang sedang menjalani kehidupan yang serba cepat ini. Nah, pertama-tama, mari kita bahas beberapa tips yang bisa bikin kamu mempersiapkan untuk bisa membuat kamu menjadi lebih produktif. Yang pertama, kamu harus punya rencana harian. Ini penting banget supaya kamu tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Coba gunakan aplikasi perencanaan seperti Google Calendar ataupun Notion. Buat daftar tugas dan prioritaskan mana yang harus dikerjain duluan. Dengan cara ini, kamu nggak cuma merasa lebih terorganisir, tetapi juga lebih tahu bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan, belajar, dan waktu untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya, teman-teman harus tahu nih, menetapkan tujuan yang jelas. Penting banget untuk punya tujuan jelas nih, teman-teman. Tanpa tujuan, kita sering merasa bingung dan nggak tahu harus mulai dari mana. Coba tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang kalian, lalu pecahkan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai setiap harinya. Misalnya, jika kamu ingin menguasai skill baru, pecah aja dulu nih jadi beberapa tahap, seperti belajar teorinya dulu, kemudian praktiknya, terus nanti terakhir evaluasi. Hal-hal kecil kayak gini nih yang perlu teman-teman terapin. Ternyata ini sangat berdampak banget nih buat aku terutama. Aku udah coba hal-hal kecil ini, jadi semisalnya buat kita punya tujuan nih, kita mau belajar bahasa Inggris. Nah, kita harus pecahin dulu, semisalnya kita udah bingung banget mau mulai dari mana. Ini menjadi salah satu langkah buat teman-teman nyoba kita harus mulai dari mana nih buat belajar bahasa Inggris itu sendiri dulu, terus teman-teman belajar vocabulary-nya, terus segala macam. Nah, perharinya itu artinya teman-teman harus punya goals-nya untuk mencicil capaian tujuan yang paling tinggi itu. Mengatur lingkungan yang mendukung produktivitas kamu. Misalnya, teman-teman bisa nih buat ruang kerja yang nyaman untuk diri teman-teman, terutama yang bebas dari gangguan, yang gak bisa diganggu ketika belajar ataupun lagi ngerjain sesuatu. Ini ampuh banget dan harus banget dicoba, karena ternyata lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi hasil belajar kita. Pertama, jauhin dulu nih ponsel ketika lagi fokus bekerja, karena ini cukup membuat distraksi di antara pikiran kita. Misalnya teman-teman mau nyoba ngerjain soal ataupun mungkin mau baca buku cuman 5 menit aja, tapi ada HP di samping teman-teman. Nah, ketika ada notif, teman-teman biasanya pasti bakalan kayak langsung buka HP itu kan, dan itu cukup mendistraksi. Yang tadinya niatnya mau buka HP itu cuman buka aja, cuma lihat aja, tapi ternyata teman-teman harus dipaksa ngebales pesan yang pastinya secara tidak langsung kita tuh kayak mau langsung buka pesan itu kan, dan itu ternyata tanpa kita sadari kita udah ngabisin waktu yang 5 menit, lebih dari 5 menit, yang seharusnya 5 menit itu udah kita pakai untuk ngebaca buku itu. Nah, jadi istilah kecilnya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus ngejauhin hal-hal apa aja sih yang sekiranya bisa mempengaruhi konsentrasi kita. Juga di sekeliling kita juga ada alat-alat yang mendukung. Misalnya kita mau belajar, kita mau ngegambar, berarti kita harus siap apa? Pensil, alat mewarnai. Jadi teman-teman gak harus yang bolak-balik ke sono sini buat ngelakuin hal itu. Kayak gitu. Yang keempat, menerapkan teknik Pomodoro. Pomodoro itu apa? Jadi, teknik Pomodoro ini bisa jadi cara yang efektif untuk mengatur waktu kerja. Caranya gampang banget, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan tugas misalnya selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, setelah 4 kali sesi, teman-teman bisa ambil istirahat lebih panjang, sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, teknik ini juga bisa membantu untuk lebih fokus menghindari rasa burnout, atau mungkin
bosen atau gimana. Nah, teman bisa cobain. Pasti teman-teman bakal kaget sama hasilnya. Apalagi kalau teman-teman konsisten nih sesuai dengan apa yang tadi aku udah bilangin dari teknik Pomodoro ini. Step kelima, teman-teman harus memprioritaskan kesehatan mental dan fisik teman-teman. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan mental dan fisik teman-teman. Karena produktivitas ini bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal bagaimana cara menjaga keseimbangan hidup itu sendiri. Teman-teman juga harus meluangi nih waktu untuk olahraga, meditasi, ataupun tidur yang cukup. Ketika teman-teman memaksa diri teman-teman untuk terus produktif tanpa istirahat yang cukup, dengan teman-teman yang terus belajar dari pagi, terus akhirnya nanti malamnya teman-teman belajar juga sampai pagi, terus istirahat cuma 2 jam, 3 jam, terus teman-teman harus berangkat lagi kerja, itu bukannya semakin pinter ya, bukannya semakin cerdas, bukannya semakin apa, tapi yang ada malah bikin tubuh teman-teman ini rusak. Iya, betul banget. Jadi, teman-teman juga harus meluangkan waktu ketika teman-teman mau semuanya terkendali dengan efisien, dengan efektif. Teman-teman bisa 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 belajar juga, bisa segala macam. Itu teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk istirahatnya teman-teman. Semisal teman-teman mau bangun pagi. Pada intinya, bangun pagi beraktivitas di pagi hari itu beda banget sama yang beraktivitas di siang hari. Yang baru bangun pagi sama yang baru bangun siang itu beda banget. Dan aku pun ngerasain banget perbedaannya ya. Beraktivitas di ketika pagi hari dan beraktivitas di siang hari itu beda banget. Dan ngaruh banget juga kayak diri kita sendiri untuk lebih, biasanya kalau yang bangun-bangun pagi itu kita tuh masih yang seger-seger, apalagi kalau kalian yang tidurnya tuh di awal. Nah, tidur di awal juga cukup membantu karena artinya badan kalian ini udah siap nih untuk menampung beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan kalian hadapi di hari berikutnya. Jadi badan kalian udah fit, udah oke, udah siap, tinggal jalanin aja. Tapi kalau badan kalian gak siap, badan kalian lesu, badan kalian capek, ya gimana mau dipaksa buat siap, orang badannya aja gak siap gitu kan. Jadi istirahat dan olahraga juga itu penting banget buat teman-teman lakuin. Ataupun misalnya memang olahraga gak cukup, yaudah meditasi ataupun sedikit melelaskan, bukan melelaskan, melemaskan otot-otot untuk istirahat, duduk dulu, terus ya kayak gitu, itu cukup membantu juga. Jadi itulah beberapa tips yang bisa dilakukan terutama untuk mempersiapkan kamu menjadi lebih produktif, khususnya bagi Gen Z. Ingat, produktivitas itu bukan tentang kerja tanpa henti, tapi tentang bagaimana cara kamu mengelola waktu, energi, dan tujuan dengan bijak. Bermanfaat, jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk lebih banyak tipsnya. Sampai jumpa di Bisik selanjutnya. See you on the next video. Dadah!